Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。 Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Sungguh merupakan suatu sukacita yang besar kalau pada hari ini kita boleh duduk diam untuk boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, mendengarkan firman-Nya. Ini merupakan suatu sukacita dan anugerah daripadanya, dan marilah kita memaknainya bukan menjadi suatu liturgis semata, tetapi sungguh-sungguh jadi waktu yang kita tetapkan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari untuk mempersiapkan hati kita pada hari ini untuk beribadah, kita akan saat teduh dan saya akan undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Ayat panggilan ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 66, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh kita hari demi hari ini melawan pandemi ini mungkin merupakan suatu hal yang berat bagi kita. Tetapi hari demi hari itu selalu membuat saya semakin terpesona akan kebaikan Tuhan, akan pemeliharaannya. Walaupun mungkin kita dalam kesulitan, tetapi Tuhan selalu memegang tangan kita, melewati hari demi hari dengan begitu luar biasa. Sehingga sungguh pada saat ini ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang lebih indah daripada kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan kita katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Sungguh ajaib untuk
Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Kasih Tuhan itu sungguh begitu besar. Walaupun di dalam hari demi hari kita seringkali mengalami kejatuhan. Karena kita tidak menurut, tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Bahkan kita melawan akan kehendak Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia mau menerima kita kembali ketika kita mau mengakui segala dosa, segala kelemahan kita di hadapan-Nya. Dan sungguh suatu sukacita juga kalau pada hari ini kita diberi kesempatan khusus ketika kita datang kepada Tuhan juga untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan memohon pengampunan-Nya. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita naikkan satu pujian. Kasih-Mu sungguh tiada duanya, karena belum pernah ada kasih yang seperti itu di dunia ini. Mungkin sesama kita menolak kita. Mungkin kita merasa kita tidak layak, tetapi Tuhan selalu mau menerima kita dengan kasih-Nya.
kasih seperti ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Aku kagumi, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita untuk Tuhan menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kita. Mari dengan tenang bersama-sama kita berdoa, mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami memohon biarlah Engkau yang menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami yang sering kali kami berbuat salah di hadapan Tuhan. Ampuni kami yang sering kali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang melihat seluruh kehidupan kami. Dan kami sadar pada waktu kami berdiri di hadapan Tuhan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan tidak ada sesuatu yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu, yang melihat segalanya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami jujur di hadapan-Mu. Ampuni sikap hati kami yang sering kali tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni pemikiran kami yang sering kali kami memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni tingkah laku kami, perkataan kami yang sering kali kami tidak memuliakan Engkau ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami memohon, biarlah darah Tuhan Yesus Kristus membasuh kami. Darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan kami daripada segala dosa-dosa kami. Biar kami dilayakkan ya Tuhan, pada waktu kami datang menghampiri Engkau, pada waktu kami datang beribadah, ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini. Dan kami boleh mengalami berkat Tuhan.
Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Sungguh kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, janji pengampunan dosa diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 14b. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Mari kita sambut pengampunan dosa kita dengan suatu nyanyian syukur dari KPPK 257, Kenal Yesus, Hatiku Senang. Kenal Yesus, hatiku senang, di dalamnya hidup manislah, ku diubah jauh dari dosa, hatiku senanglah. Hidup baru, sungguh ku senang, di dalamnya lebih manislah, ku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah. Senang meski air mata, di dalam Yesus hatiku senanglah. Ya tebusku, hatiku senang, di dalamnya hidup manislah, ku berjalan menuju surga, hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu semua untuk boleh bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk itu merupakan suatu kesempatan yang indah juga kalau pada hari ini juga kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari berupa duet dari teman-teman pemuda yang akan menyanyikan lagu Pulihkan Negeri Kami dan Indonesia bagi Kemuliaan-Mu. Saya persilahkan. Rendahkan diri,
anugerah-Mu. Pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sungguh pujian yang indah sekali yang mengingatkan kita untuk selalu berdoa agar supaya negeri ini boleh dipulihkan. Semakin banyak yang mau menjadi murid Yesus untuk kemuliaan bagi namanya. Tapi kan kita mulai dari diri kita sendiri sebagai murid Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan dari KPPK 323. Ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus.
kedua, ku mau dipenuhi kasih. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, menyembah kepada Tuhan. Minggu ini adalah minggu tukar mimbar Sinode GKY. Di sini saya atas nama segenap jemaat GKY Sunter menyampaikan salam sejahtera, salam sehat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah ibadah hari ini berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur kehadirat Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk memuji Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami hati yang menaklukkan diri di bawah otoritas firman Tuhan, hati yang merendahkan diri untuk menerima firman Allah, agar hidup kami terus diperbaharui, ditransformasi oleh firman Tuhan, dan hidup kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus, menjadi murid Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dengarkan seruan doa kami yang kami alaskan demi nama Yesus Kristus. Amin. Tema kita hari ini adalah jadilah murid Kristus. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Demikianlah sabda firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah murid itu? Seorang murid adalah seorang Kristen yang memutuskan untuk mengikut Yesus Kristus, mau belajar dari Dia dan mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan pemuridan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus Yesus, dan dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Dalam perjanjian lama, kita bisa melihat contoh pemuridan yang terjadi. Misalnya kita melihat Yosua dimuridkan oleh Musa, bertahun-tahun dimuridkan. Demikian juga dengan Elisa, itu dimuridkan oleh Elia, dan contoh lainnya. Dan di dalam perjanjian baru kita melihat Yohanes memiliki banyak murid. Dia memuridkan banyak orang. Dan Tuhan Yesus sendiri di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Kita juga melihat Paulus mempunyai murid Timotius, Titus, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat pentingnya pemuridan.
selama dalam misinya di bumi, Yesus menyadari bahwa pemuridan merupakan hal yang paling penting. Selain pelayanannya untuk umum, khotbah, menyembuhkan orang sakit, dia juga menyediakan waktu secara pribadi untuk melatih ke-12 muridnya melalui pelayanan khusus selama 3,5 tahun. Atau masa di antara Yesus dibaptis sampai dia kenaikan Yesus ke surga. Dia menempatkan pelatihan bagi kedua muridnya sebagai prioritas yang utama dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengaruh yang besar dari pengajaran Kristen di masa gereja mula-mula, masa pelayanan Paulus membuktikan bahwa pemuridan merupakan cara yang paling efektif untuk mengabarkan Injil. Kita tahu bahwa tidak semua orang percaya bersedia menjadi murid Kristus. Mengapa saudara sekalian? Karena mereka enggan untuk membayar harga dan melaksanakan setiap ajaran Kristus dalam kehidupan mereka. Bila kita telah mengaku diri sebagai murid Kristus, apakah kita sudah benar-benar mempelajari, melaksanakan ajaran Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari? Kiranya pertanyaan ini menjadi satu introspeksi diri kita masing-masing. Dan bagaimana menjadi murid Kristus? Mari kita renungkan bersama Matius 16 ayat 24 yang menjelaskan 3 langkah kepada kita, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Kita melihat yang pertama, menyangkal diri. Tidak dapat dipungkiri, wabah COVID-19 ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang dahulunya nampak tidak wajar dilakukan, sekarang malah menjadi suatu keharusan. Misalnya memakai masker, saudara sekalian. Kalau dahulu kita pakai masker ke tempat umum atau ke mall, saudara sekalian, maka ada mata-mata yang melihat kita dengan tanda tanya. Ini orang kenapa nih pakai masker nih? Apakah dia ada penyakit menular atau ada apa begitu? Tapi sekarang saudara sekalian, itu justru kalau tidak pakai masker itu dianggap itu melanggar hukum, saudara sekalian. Kalau tidak memakai masker justru itu dipandang dengan aneh, saudara sekalian. Dulu pakai masker aneh, sekarang justru tidak pakai masker itu aneh, saudara sekalian. Wabah COVID-19 juga mengajar kita bahwa hal yang dahulunya penting sekarang menjadi tidak penting. Dulu saudara sekalian, orang bangga bekerja di sebuah gedung yang mewah, gedung di tempat-tempat yang strategis, pusat kota. Tapi sekarang kita lihat banyak orang terpaksa harus WFH, saudara sekalian, harus kerja di rumah, tidak bisa kerja di kantor. Dulu juga kita mungkin merasa bahagia, kita bisa kumpul dengan teman-teman kita. Kita nongkrong bersama-sama, kemudian kita foto bersama, kita posting, kita punya foto ke media massa. Tapi sekarang saudara sekalian, paling-paling kita bisa selfie, ya. Paling kita posting, kita bisa katakanlah berinteraksi dengan teman-teman kita di sosial media, bukan di dunia nyata, saudara sekalian. Nah, pada awal terjadinya pandemi ini, ada begitu banyak orang yang tidak siap menghadapi perubahan yang terjadi. Namun mau tidak mau kita semua harus bisa beradaptasi dalam setiap perubahan yang ada. Sehingga kita tetap bisa bertahan dan berhasil menaklukkan perubahan itu sendiri. Alkitab mengajarkan betapa pentingnya suatu perubahan dalam kehidupan manusia ketika kita menjadi milik Kristus dengan penebusannya di kayu salib. Hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus.
Itu artinya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kita. Perubahan harus terjadi dalam setiap pola kehidupan kita. Memang sulit untuk bisa berubah apabila kita sudah terbiasa dengan hidup dengan pola-pola tertentu yang memang sudah begitu mendarah daging dalam diri kita, karena telah menjadi habit, menjadi nilai-nilai yang tertanam sejak kita kecil. Itulah sebabnya kita sering kali masih terjebak dengan pola hidup yang lama, di mana yang kita sukai, yang sebenarnya pola hidup itu sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi itu karena kita sudah terbiasa, kita nyaman dengan pola hidup kita, dan kita menganggap itu yang seharusnya. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, "Aku memang pemarah, itu sudah keturunan, tidak bisa diubah." Atau ada yang mengatakan demikian, "Keluargaku berantakan. Aku memang dari keluarga broken home." Masa lalu dan situasi bisa jadi kambing hitam ketidakmampuan kita untuk berubah. Ketika kita menyangkal tanggung jawab atas kebiasaan buruk kita, bukankah itu sama saja dengan berkata, "Tuhan, kalau aku disuruh berubah, aku tidak bisa ikut Engkau. Tuhan kan tahu situasi saya. Tuhan kan tahu latar belakang saya." Kita sama saja dengan orang yang berusaha menyelamatkan diri, menyalahkan semua yang lain, termasuk kita menyalahkan Tuhan. Kita mau ikut Tuhan dengan catatan kita bebas melakukan apa yang kita sukai. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang menolak mengikut Kristus? Jadi menyangkal diri termasuk meninggalkan sifat buruk yang selama ini nyaman kita lakukan. Dalam Matius pasal 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata menyangkal dalam bahasa Inggris memakai kata deny, mempunyai arti menolak, mengingkari atau membantah. Kita harus menyangkal diri kalau kita mau ikut Tuhan Yesus. Menyangkal diri bukan berarti hidup dengan memakai topeng atau berpura-pura, tetapi mengingkari dan membantah serta menolak pola-pola pikir serta hidup kita yang lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita harus menyangkal diri karena hidup kita dengan pola pikir yang lama bukanlah diri kita lagi, karena semua telah mati ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Kita telah menjadi ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Menyangkal diri bukan berarti menghilangkan eksistensi dan makna diri dalam hidup kita. Menyangkal diri adalah tidak menempatkan diri pada pusat atau sebagai pusat hidupnya, tetapi menempatkan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita. Menyangkal diri berarti tidak menempatkan diri sebagai pusat hidupnya, melainkan menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita. Orang yang menyangkal diri memahami hidup sebagai kasih karunia Kristus yang patut disyukuri, dijalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Orang yang menyangkal diri akan berkata, "Bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh penyangkalan diri dapat kita lihat dalam hidup Rasul Paulus dalam surat-suratnya yang menyatakan bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan semata-mata bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhan. Sehingga dalam
Roma pasal 14 ayat 8 Paulus berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Marilah kita semua melatih, menyangkal diri setiap hari, hidup sesuai dengan kehendaknya, dengan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus yang ada tinggal dalam diri kita. Sekarang kita melihat hal yang kedua, memikul salib. Langkah berikutnya menjadi murid Kristus adalah bersedia memikul salib. Pada masa Yesus, salib merupakan hukuman yang paling hina, paling sadis, dan menderita diberikan pengadilan Romawi kepada orang-orang yang terbukti melakukan pelanggaran dan dosa yang besar. Dan salib hanya diperuntukkan orang-orang non-Romawi. Sebenarnya Yesus tidak pernah melakukan pelanggaran dan dosa apapun, tetapi yang memberi dirinya disalib untuk menggenapi misi Allah, menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Karena itu makna salib adalah ketaatan Kristus pada Allah dan manifestasi kasih Kristus kepada umat manusia. Hal ini ditegaskan Paulus dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seorang teolog Jepang yang bernama Kosuke Koyama pernah bertanya, kenapa orang Kristen harus memikul salib? Mengapa lambang orang Kristen adalah salib? Mengapa bukan rantang yang berisi makanan bergizi, memiliki gagang sehingga mudah menentengnya? Pertanyaan Kosuke Koyama ini membantu kita memahami salib bukan sebagai hal yang menyenangkan atau membanggakan, tetapi salib adalah harga yang harus kita bayar sebagai murid Kristus. Setiap orang pada dasarnya memiliki salibnya masing-masing yang harus dipikul dan sabar dan taat kepada Kristus. Memikul salib berarti kita mau menderita untuk Tuhan. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang berdoa, meminta kepada Tuhan dan dikabulkan, tetapi berbicara tentang bayar harga. Kekristenan berbicara tentang bayar harga. Visi tidak cukup hanya dibayangkan, tetapi juga harus dilakukan, dan itu membutuhkan bayar harga. Dalam memikul salib kita harus siap dalam membayar harga. Hal yang ketiga yaitu mengikut Kristus. Mengikut Kristus artinya setia mengikuti Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedius dan Yohanes, untuk menjadi murid Kristus, mereka meninggalkan, Alkitab mengatakan mereka meninggalkan jala, perahu, ayah mereka dan mengikut Yesus. Itu yang mereka lakukan saat mereka mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Dari peristiwa ini kita belajar komitmen mengikuti panggilan Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya dalam hidup kita. Ketika berada di antara kerumunan orang-orang, seorang ahli Taurat berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, aku akan mengikut Engkau. Kemana saja Engkau pergi?" Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, burung memiliki sarang, dan tetapi anak manusia
tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jawaban Yesus ini menjadi satu pernyataan bahwa sebenarnya Yesus tidak mendapat tempat di hati orang Farisi itu. Atau dengan kata lain, orang Farisi itu sebenarnya tidak siap untuk mengikut Yesus. Dan Yesus tahu ganjalan hatinya, keberatan hatinya. Mengapa? Karena ia adalah seorang Farisi yang sulit meninggalkan segala reputasi, otoritas yang besar dalam sistem agama Yahudi. Mengikut Yesus dia harus tinggalkan reputasinya, otoritasnya. Ini satu hal yang tidak mudah. Saat ini pergumulan seperti orang Farisi juga dialami orang Kristen yang mau menjadi murid Kristus. Adanya tantangan dengan gaya hidup seperti materialisme, hedonisme, individualisme, dan konsumerisme. Dalam era globalisasi dan modernisasi ini, hampir semua orang mengutamakan kesenangan semata, konsumsi dalam skala besar, dan pencapaian benda-benda materi dalam segala upaya. Untuk mencapai semua yang diinginkan itu, segala usaha akan dilakukan. Walaupun harus mengorbankan banyak hal yang dimilikinya, yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Alhasil seorang murid Kristus tidak lagi hidup menurut apa yang tertulis di Alkitab, tetapi sudah hidup menurut kehendak duniawi. Segala aktivitas dilakukan untuk mendekatkan diri pada kesenangan, bukan pada Yesus Kristus. Dampak negatif akan muncul dari gaya hidup tersebut yang tadi saya katakan, yaitu materialisme. Memiliki pengertian bahwa segala sesuatu dilakukan untuk memperoleh hal-hal yang bersifat kebendahan. Pada poin ini seseorang akan menghalalkan segala cara demi materi. Bahkan dia tidak segan-segan mengkhianati, mengorbankan saudaranya sendiri demi uang, demi benda, demi materi. Segala aktivitas yang mereka lakukan didasarkan, dilandasi pada uang. Bukan lagi aspek kerohanian. Bukan lagi atas dasar kasih atau cinta. Ada sepasang suami istri yang aktif melayani di gereja. Di sebuah kota kecil, saudara sekalian. Dan mereka itu merintis usaha dari nol. Dari tidak punya apa-apa, mereka merintis usaha mereka. Sampai mereka berhasil memiliki 5 buah toko, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, mereka begitu berpusat pada kebendaan, materi. Sampai-sampai pelayanan itu mereka lepas supaya bisa fokus kepada usaha mereka. Tapi siapa yang sangka, ya, langit tidak selalu cerah begitu ya. Cuaca tidak selalu indah begitu. Suami satu hari stroke, saudara sekalian. Jadi terbaring di ranjang. Jadi istri sambil mengurus usaha sambil juga merawat suaminya. Lama-kelamaan, saudara sekalian, dia merasa capek melayani suami. Kemudian muncul satu ide, bagaimana kalau suaminya diserahkan kepada orang tuanya yang memang gak ada kerja apa-apa untuk merawatnya. Supaya dia bisa fokus pada bisnisnya. Pada waktu dia memutuskan demikian dan berbicara kepada suaminya, suaminya marah, tersinggung, merasa mau dicampakkan begitu. Akhirnya terjadi keributan. Bahkan akhirnya terjadi perceraian. Karena mata mereka, hati mereka, hidup mereka hanya fokus pada materi. Bukan pada Tuhan. Bukan pada hal-hal rohani. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Yang kedua, yaitu hedonisme.
adalah gaya hidup yang saat ini banyak dianut oleh kaum muda. Hedonistik berarti pandangan hidup menjadikan kesenangan, kenikmatan hidup sebagai tujuan utama. Memenuhi hasrat atau hawa nafsu menjadi hal yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan semboyan YOLO. You only live one. Sehingga kamu bisa hidup sebebas-bebasnya. Hal inilah yang membuat banyak orang menyimpang dari ajaran Kristiani. Misalnya seks bebas, pesta porah sepanjang malam, narkoba. Sehingga Roma pasal 13 ayat yang ke-12 14 mengatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita melihat hal yang ketiga. Individualisme. Proses globalisasi dan modernisasi yang terjadi juga menciptakan pandangan hidup lainnya, yaitu individualisme. Individualisme memiliki pengertian bahwa manusia perlu diperhatikan secara pribadi. Poin ini menjelaskan bahwa dalam diri sendiri itu lebih penting. Diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Jadi kamu tidak perlu memikirkan orang lain. Tapi yang penting pikirkan diri sendiri. Diri sendiri menjadi pusat. Menjadi yang paling utama. Lakukan apapun yang kamu mau. Tanpa memperhatikan dampak yang akan timbul bagi orang lain. Dengan kata lain, hal ini membuat manusia menjadi egois. Berpusat pada diri sendiri. Egosentris bukan lagi man-sentris bukan lagi God-sentris. Krisis sosial terjadi di mana-mana di tengah-tengah pandemi. Tanpa seorang pun yang memperhatikan kemiskinan, kelaparan, musibah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Dan sebagai orang Kristen, bagaimana sikapmu melihat situasi ini? Tegrakkah hatimu untuk mengulurkan tanganmu, berbuat sesuatu untuk meringankan orang-orang di sekitar kita? Adakah hati kita berbelas kasihan? Tergerak untuk berbuat sesuatu bagi orang-orang di sekitar kita. Yang karena pandemi mereka mengalami kekurangan secara materi. Mengalami krisis secara ekonomi. Mengalami krisis secara kekeluargaan, sosial, saudara sekalian. Bahkan ada orang karena pandemi mengalami krisis secara rohani. Mulai mempertanyakan di manakah Tuhan? Di manakah perhatian daripada Tuhan? Saudara sekalian, inilah saatnya kita sebagai murid Kristus Yesus. Jangan kita egois. Kita harus membuka mata rohani kita. Melihat di sekitar kita. Banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Yang keempat, saudara sekalian, konsumerisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumerisme adalah paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Konsumerisme adalah gaya hidup yang boros, yang suka menghambur-hamburkan uang. Uang dapat digunakan untuk belanja ini dan itu. Bahkan ada orang yang terjatuh dengan istilah, satu kebiasaan disebut shopping mania. Jadi dia terdorong untuk terus shopping. Tidak lagi bicara apakah itu butuh atau tidak. Tetapi dia banyak keinginan. Sehingga jatuh dalam shopping mania, saudara sekalian. Sifat ini juga semakin berkembang karena pusat perbelanjaan mall ada di mana-mana, saudara sekalian. Sehingga memberikan godaan yang besar. Kita untuk belanja, terus shopping, saudara sekalian.
Adanya gaya hidup globalisasi, di mana keadaan di seluruh dunia bisa diakses cepat kilat. Bahkan dunia ada dalam genggaman tanganmu. Hadirnya smartphone sebagai bukti nyata di era globalisasi. Perkembangan zaman boleh diikuti. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai membuat nilai Kristiani kita hilang begitu saja. Zaman memang terus berkembang, tetapi nilai-nilai Kristiani harus terus kita pegang kalau kita mengaku sebagai murid Kristus. Saudara-saudara sekalian, mengikut Kristus adalah mengutamakan Kristus di atas segalanya, bukan menempatkan Kristus di bawah kepentingan yang lain. Mengikut Kristus adalah mengutamakan Kristus di atas segalanya. Bila kita mau mengikut Kristus, kita perlu taat melaksanakan ajaran Kristus dan mensaksikan kebenaran Kristus kepada sesama melalui setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kita sehari-hari. Hal utama yang perlu kita laksanakan sebagai murid Kristus adalah meneladani gaya hidup Kristus untuk hidup saling mengasihi dengan sesama. Dengan kita hidup saling mengasihi, kita turut mewujud nyatakan misi Kristus dalam menghadirkan kasih, damai sejahtera bagi dunia ini, saudara sekalian. Menjadi murid Kristus bukan suatu prestasi untuk menunjukkan kehebatan dan kemampuan kita melaksanakan semua ajaran Kristen. Menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita dapat terus mengenal Kristus, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta taat melaksanakan setiap ajarannya. Matius pasal 12 ayat 24. Kita dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hal-hal yang sangat dasariah sebagai orang yang mengaku sebagai murid Kristus. Yaitu dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita terus belajar menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Bila Tuhan menolong kita sekalian dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kami kembali diajar untuk belajar menjadi murid Kristus. Kami tidak sekedar percaya Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kami, kemudian menunggu waktunya kami dipanggil Tuhan, pulang ke Bapa, pulang ke surga, pulang ke pangkuan Bapa. Engkau memanggil kami, tidak langsung mengangkat kami pulang ke surga, dan tetap menempatkan kami di dunia agar kami boleh menjadi murid Kristus Yesus. Murid yang mencerminkan akan teladan hidup Kristus Yesus. Saat orang melihat kehidupan kami, keseharian kami, mereka melihat akan Kristus Yesus yang hidup dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus belajar untuk menyangkal diri. Menyangkal diri adalah menempatkan Kristus sebagai pusat. Bukan diri kami. Bukan keakuan kami, keegoan kami. Tapi Kristus yang kami utamakan, kami tinggikan. Kami mau memikul salib. Mengikuti Yesus. Dari saat ini sampai kami bertemu muka dengan Kristus. Tuhan berkati kami sekalian dan tolonglah kami. Di tengah-tengah pandemi, berbagai pergumulan persoalan muncul. Kami terpanggil menjadi murid Kristus Yesus yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Berkati kami.
Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tiba waktunya kita juga diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan pada hari ini. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan barcode sebelum kebaktian ini dimulai atau pada saat sekarang yang tertera di layar televisi Bapak Ibu sekalian, atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Baiklah, kita akan sambil mengiringi pemberian persembahan, kita akan menaikkan pujian dari KPPK 308, Ada Terang Dalam Hatiku. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Dari awal hingga pada saat ini kami boleh mengikuti seluruh rangkaian ibadah kami, di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan diingatkan kembali bagaimana seharusnya kami bersikap untuk boleh menjadi murid-Mu ya Tuhan. Dan juga pada saat ini kami diberi kesempatan juga untuk boleh memberikan sebagian dari apa berkat-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah ini menjadi suatu momen di mana kami mengucap syukur ya Tuhan dan mengembalikannya kepada Engkau. Bukan dari segala kelebihan kami, tetapi Tuhan biarlah ini boleh kami memberikan yang terbaik senantiasa kepada-Mu. Dan Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap rupiah yang boleh kami serahkan ya Tuhan, untuk boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membantu Tuhan di dalam segala kegiatan-kegiatan pelayanan-Mu ya Tuhan, untuk boleh semakin banyak orang yang mendengar akan firman-Mu dan boleh menjadi percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, baik di gereja ataupun setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing. Ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan saat ini. Yang pertama adalah minggu ini adalah tukar mimbar sinode untuk para gembala GKY, dan kita bersyukur hari ini Pendeta Musa Salomo boleh menyampaikan firman Tuhan. Pendeta Musa Salomo merupakan gembala konsulen di GKY Sunter, dan minggu ini merupakan juga Pendeta Arifin menyampaikan khotbah di GKY Kebayoran Baru. Kemudian yang kedua, paket perjamuan kudus untuk bulan September dan Oktober sudah bisa diambil di gereja mulai tanggal 11 Agustus yang lalu sampai dengan 28 Agustus pada waktu jam kantor.
yaitu Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 4 sore, atau Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang, dan silakan hubungi tata usaha. Kemudian jemaat sekalian, karena kondisi pandemik masih berlangsung, maka kebaktian doa sementara ini secara khusus untuk Rabu 25 Agustus akan dilakukan secara Zoom dan ditayangkan juga secara YouTube via live streaming dengan meeting ID Zoom 601-292-6746 dengan passwordnya adalah GKY. Dan diharapkan setiap kita mari bersama-sama kita berdoa dan bersekutu bersama. Kemudian gereja menyediakan pelayanan pastoral bagi seluruh jemaat yang mengalami kesulitan, pergumulan, dan ingin di dalam pembimbingan pastoral, pelayanan doa, konsultasi, atau bimbingan rohani, maka silakan hubungi nomor HP tata usaha atau juga nomor handphone hamba Tuhan. Kemudian bagi setiap kita yang ingin atestasi masuk ke GKI Karawaci, minimal sudah ibadah selama 6 bulan sampai 1 tahun dan ingin mengajukan atestasi masuk, maka silakan juga menghubungi tata usaha. Demikian berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang setiap kita untuk mengambil sikap berdiri dan dengarlah berita pengutusan. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kita akan kembalikan hormat kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat disampaikan oleh Pendeta Musa Salomo. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, Mari kita tunduk kepala untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Kristus Yesus yang berlimpah-limpah, cinta kasih daripada Allah Bapa yang tak berkesudahan, penyertaan pertolongan, kuat kuasa dari Roh Kudus ada pada saudara-saudari sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati.